pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Anak-anak, hari ini kita masih belajar dari tema 2E, subtema 2, pengalamanku di sekolah, pembelajaran 4, pengalaman membaca di perpustakaan. Anak-anak, seperti biasa ya, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, kita akan membuat komitmen terlebih dahulu. Komitmennya adalah, aku akan rajin membaca. Diulangi lagi ya, aku akan rajin membaca. Anak-anak sudah siap belajar hari ini? Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama adalah matematika, menentukan jarak antar dua tempat menggunakan satuan baku, meter dan kilometer. Yang kedua, PJOK menjelaskan cara melakukan latihan kelenturan. Kita mulai ya belajarnya. Yang pertama adalah menentukan jarak antara dua tempat menggunakan satuan baku. Ayo anak-anak, kira-kira ada yang tahu satuan baku itu apa? Nah, bagi yang belum tahu, satuan baku itu adalah satuan yang ditetapkan sebagai satuan pengukuran secara umum atau satuan internasional. Anak-anak, jika ada satuan baku, maka ada juga satuan tidak baku. Satuan tidak baku adalah satuan yang tidak ditetapkan sebagai satuan pengukuran secara umum. Contohnya adalah depa, hasta, jengkal, dan lain sebagainya. Contoh dari satuan baku adalah yang pertama, penggaris. Satuan dalam penggaris adalah sentimeter. Penggaris merupakan alat satuan baku yang digunakan untuk mengukur panjang suatu benda yang kecil. Misalnya buku, pensil, kotak pensil, dan lain sebagainya. Contoh satuan baku yang lainnya adalah metlin atau meteran pita. Satuan dalam metlin atau meteran pita adalah meter. Metlin atau meteran pita merupakan alat satuan baku yang digunakan untuk mengukur panjang suatu benda yang berukuran besar. Misalnya meja, kain, kursi, lemari, dan lain sebagainya. Selain untuk mengukur benda yang berukuran besar, satuan meter juga digunakan untuk mengukur jarak dekat, sedangkan jarak jauh diukur menggunakan satuan kilometer. Contohnya seperti apa ya? Yuk kita lihat di slide selanjutnya. Anak-anak, mari kita perhatikan gambar peta berikut ini. Jarak dari kota Jakarta ke Bandung kita hitung dengan menggunakan satuan kilometer. Begitu juga dengan jarak ke kota-kota lainnya. Kita hitung menggunakan satuan kilometer. Anak-anak, agar lebih jelas, kita perhatikan contoh soal berikut ini. Di sini, ibu memiliki gambar sebuah denah. Nah, di sini jarak antara sekolah dengan toko adalah 5 meter. Jarak antara bank dan gereja adalah 6 meter. Jarak rumah Beni dan rumah Edo adalah 4 meter. Nah, coba sekarang perhatikan contoh soal berikut ini. Yang pertama, jarak antara sekolah dengan toko adalah berapa anak-anak? Tepat sekali. Jawabannya adalah 5 meter.
Yang kedua, jarak antara bank dan gereja adalah, ya, pintar sekali. Jawabannya adalah 6 meter. Soal yang terakhir, jarak antara rumah Benny dan rumah Edo adalah, ya, tepat sekali. Jawabannya adalah 4 meter. Kita perhatikan contoh soal yang lainnya dengan menggunakan satuan kilometer. Anak-anak, jika tadi kalian sudah mengukur jarak dekat dengan menggunakan satuan meter, sekarang kita akan mengukur jarak jauh menggunakan satuan kilometer. Di sini ibu memiliki gambar peta. Nah, ini adalah peta Pulau Jawa. Coba kalian perhatikan, yang pertama adalah jarak dari kota Semarang ke Yogyakarta. Nah, karena ini adalah jarak jauh, maka menggunakan satuan kilometer. Jaraknya adalah 128 km. Sekarang coba perhatikan jarak antara kota Jakarta ke kota Bandung. Jaraknya adalah 154 km. Nah, yang terakhir coba kalian perhatikan jarak antara kota Semarang dan kota Banyuwangi. Di sini jaraknya adalah 630 km. Sekarang kita perhatikan contoh soalnya ya anak-anak. Contoh soal yang pertama, jarak antara kota Semarang dan kota Yogyakarta adalah berapa tadi anak-anak? Ya, tepat sekali. Jawabannya adalah 128 km. Yang kedua, jarak antara kota Jakarta dan kota Bandung adalah, tepat sekali. Jawabannya adalah 154 km. Yang ketiga, jarak antara kota Semarang dan kota Banyuwangi adalah, pintar sekali. Jaraknya adalah 630 km. Anak-anak jangan lupa untuk menuliskan satuannya ya, baik meter, sentimeter, atau kilometer. Anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang cara melakukan latihan kelenturan. Agar kalian lebih jelas, kalian bisa melihat atau menyimak video berikut ini. Selamat menyimak anak-anak. Selamat pagi anak-anak, kita akan berolahraga bersama. Cara melakukan latihan kelenturan. Yang pertama, cara melakukan latihan kelenturan otot leher. Caranya, badan berdiri tegak, kaki dibuka selebar bahu. Kedua tangan berada di pinggang. Kepala digerakkan ke atas dan ke bawah. Kepala digerakkan ke kanan dan ke kiri. Gelengkan ke kanan dan ke kiri. Latihan kelenturan yang kedua, kelenturan sendi bahu. Badan berdiri tegak, kaki dibuka selebar bahu.
Kedua tangan diluruskan ke bawah. Putar bahu ke depan. Putar bahu ke belakang. Latihan kelenturan yang ketiga, kelenturan otot dan sendi pinggang. Badan berdiri tegak, kaki dibuka selebar bahu. Kedua tangan di pinggang. Putar dada 45 derajat ke kanan 2 kali dan ke kiri 2 kali. Latihan kelenturan yang keempat, kelenturan sendi lutut. Sikap badan berdiri tegak. Kemudian, letakkan salah satu kaki di depan dan kaki yang lain di belakang. Lutut kaki depan ditekuk. Kedua telapak tangan bertumpu di lutut kaki yang ada di depan. Renggut-renggutkan pinggul ke bawah berulang-ulang dengan pergantian posisi kaki. Latihan kelenturan yang keenam, kelenturan sendi pergelangan tangan. Kaitkan jari tangan satu dengan yang lain, putar telapak tangan menjauhi tubuh, luruskan lengan ke depan dan renggangkan selama 3 detik. Telapak tangan bersamaan dan renggangkan pergelangan tangan. Pertahankan gerakan itu selama 3 detik. Putar pergelangan tangan. Pertahankan gerakan itu selama 3 detik. Anak-anak, menyenangkan bukan pembelajaran hari ini? Kita tadi sudah belajar tentang jarak dekat dan jarak jauh. Kita juga sudah belajar tentang cara melakukan latihan kelenturan. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dengan cara mematuhi protokol kesehatan, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Bye-bye.